Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu, yang membuat hidup kami semakin istiqomah di jalanmu. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Tes ya. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 139. Ma sya'nu wujudut talabi innama sya'nu an turziqa husnal adabi. Bukannya tujuan utama itu hanya sekedar minta atau berdoa, tetapi tujuan utama ialah jika engkau mengetahui adab atau tata krama terhadap Allah. Ma talaba laka syai'un mislul idtirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislud dillati wal iqtiqari. Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti keadaan terpaksa, dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tibanya pemberian-pemberian karunia Allah seperti merasa rendah diri dan sangat fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amman yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang dapat memperkenankan atau mengabulkan doa orang yang terpaksa bila berdoa meminta kepadanya. Surat An-Naml ayat 62. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah membantu kamu, memenangkan kamu dalam perang Badar ketika kamu dalam keadaan hina dan rendah diri. Surat lain dalam surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah pemberian itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar fakir dan miskin. Hadirin, sebetulnya doa itu tidak berarti memberitahu Allah tentang keadaan kita, karena Allah sudah tahu keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Dan selama ini melimpah ruah pemberian dari Allah untuk kita, walaupun kita tidak banyak berdoa. Kita tidak minta jantung berdetak, kita tidak minta nafas, kita tidak minta rambut tumbuh, kita tidak minta begitu banyak keperluan kita yang tidak kita minta dan Allah cukupi. Kita disuruh berdoa
yang paling utama adalah untuk memperjelas pada diri kita posisi kita. Kita itu hamba, Allah itu Tuhan kita. Jadi doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi bukan perkara dikabulkan atau tidak, tapi bagaimana doa itu menjadi ibadah kita, proses penghambaan kita kepada Allah. Jadi sadar diri kita tuh siapa ini, kita ini siapa, dan Allah tuh siapa. Sehingga kalau doa itu benar-benar adab kita sebagai hamba benar-benar terwujud. Hamba itu adalah yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Nah, semakin kita merasa tidak berdaya nih tanpa pertolongan Allah, hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong, tidak ada lagi selain Allah. Saya tidak bisa apa-apa, tidak ditolong Allah, tidak bisa apa-apa sama sekali. Tidak ada yang bisa menolong, hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ketika posisi hati kita, posisi yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah, itulah saat yang paling disukai Allah. Di sana doa kita bisa lebih mustajab. Tapi ketika kita doa dan kita merasa bahwa kita tuh mampu, atau ada selain Allah yang bisa menolong kita, atau ilmu kita, saya udah tahu nih, saya sudah berpengalaman nih, oh teman-teman bisa bantu saya, dan itu di hati itu merasa ada yang bisa menolong selain Allah, itu jadi tidak bulat keyakinan kita, la haula wala quwata illa billah. Termasuk ikhtiar. Saya sudah sungguh-sungguh bekerja, saya sudah tahajud, saya sudah saum. Apa ini? Kenapa harus kita sampaikan? Kalau kita merasa dengan saum kita, dengan tahajud kita, Allah menolong kita, tidak. Kita harus akui sholat tahajud kita juga jauh dari kehusuan, benar? Saum kita hanya nahan lapar saja, mata belum tentu saum, mulut belum tentu saum, pikiran belum tentu saum. Jadi kita tidak boleh mengandalkan amal kita sekalipun. Amal itu adalah ibadah saja. Harus tidak ada di hati kita yang bisa menolong selain Allah. Tidak bisa. Bahkan kita berbuat baik pun tidak bisa kalau Allah tidak nolong. Kita tidak tergelincir dalam maksiat, itu pun hanya bisa kalau Allah menolong kita. Nah, kalau sudah begini nih, hati itu bulat, hanya Allah, kita sudah tidak lihat lagi siapa yang bisa nolong. Itu sudah posisi yang benar, dan itu saatnya mustajab doa. Tapi sepanjang kita masih meyakini ada selain Allah yang bisa nolong, masih bergantung kepada diri orang lain, itu belum posisi hamba yang sebenarnya. Dua, posisi tadi tidak ada daya. Posisi yang kedua adalah jahil, tidak tahu apa-apa. Tapi Allah Maha tahu segalanya. Kita harus dalam posisi, saya tidak tahu nih apa yang bakal terjadi nanti. Saya tidak tahu apa yang terbaik bagi saya. Saya tidak tahu musibah mana yang akan menimpa. Saya tidak tahu nikmat yang barokah untuk saya itu ada di mana. Tapi Allah Maha tahu segalanya. Akibat posisi merasa tidak tahu dan Allah yang Maha tahu, jadinya selalu minta diberi tahu oleh Allah, diberi petunjuk. Ini posisi yang diinginkan dari doa.
makanya ada istiqoroh. Tapi kalau kita sok tahu, sudah doa kita tidak, udahlah gampang ini, saya sudah tahu nih. Tahu apa? Gimana sekolah anak? Ribut, berdebat, ingin sekolah di sini, jangan di situ, harus ke situ. Sudah, tenang saja. Ini anak ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Allah menciptakan bakat dan potensi anak ini. Yang paling tahu sekolah terbaik untuk anak ini adalah penciptanya. Yang paling tahu potensi dan bakat anak ini adalah penciptanya. Ayo kita bimbing supaya anak ini dekat dengan Allah. Nanti Allah yang menunjukkan sekolah di mana, jadi apa. Karena Allah yang paling tahu. Tidak ada pertengkaran karena mengandalkan Allah. Coba lihat suami istri yang tidak mengandalkan Allah. Saya ingin kuliah di sini, jangan ini, ribut saja karena tidak mengandalkan Allah. Cari jodoh, yang paling tahu yang terbaik adalah Allah. Tidak usah risau. Ya Rob, saya ciptaanmu. Ini buat yang belum menikah ya. Semua ikhwan atau akhwat juga ciptaanmu. Saya ingin berumah tangga yang bisa membuat bisa berjumpa denganmu. Engkaulah yang paling tahu. Bukan masalah rupa, bukan masalah casing, tapi siapa nih? Dan Allah yang paling tahu. Cari pekerjaan, bisnis apa, tidak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa minta petunjuk Allah. Siapapun yang menganggap remeh istiqoroh, itu masalah. Termasuk mau datang ke sini, MT Aisyah dari Banjarnegara. Mana? Oh, ibu-ibu. Oh, di atas. Alhamdulillah ya. Ibu itu juga dari Banjarnegara. Alhamdulillah. Harusnya istiqoroh dulu ke sini, Bu. Sudah, Pak? Ah, syukurlah. Ya Allah, Engkau tahu siapa A'agim yang sebenarnya. Media tidak tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Rob. Abdul Hakim Nastiar, Engkau tahu ilmunya seperti apa. Engkau tahu pikirannya. Engkau tahu hatinya. Engkau saksikan dosanya. Engkau tahu semua yang tersembunyi. Sekiranya ada manfaatnya silaturahim, mudahkan. Sekiranya tidak ada kebaikan, jangan. Gitu. Harus begitu. Sama mau belajar di YouTube, mau datang ke kiai, doa. Engkau yang maha tahu segala yang tersembunyi. Saya hanya mohon kepadamu guru yang bisa menyampaikan saya kepadamu. Tidak ada satupun ustadz, ulama, guru, kiai, kecuali engkau tahu segalanya. Kalau mau buka YouTube di sini, mau datang ke pengajian, doa. Doa. Jangan nafsu. Iya, jangan nafsu, tidak juga jangan karena nafsu. Allah yang tahu. Mungkin tidak dikenal, mungkin tidak populer, tidak apa-apa. Siapa tahu kekasih Allah. Tidak harus terkenal, tidak harus banyak followersnya. Mungkin di YouTube followersnya cuma 5, tetapi kalau orangnya diridhoi Allah, kita bisa lihat itu tayangan itu. Beli buku, ya Allah, Engkau tahu penulisnya, Engkau tahu niat menulis dan apa yang ditulis.
sekiranya ini benar membawa kebaikan, mudahkan saya memahaminya. Selalu bergantung kepada Allah yang Maha Tahu. Ini yang akan ditolong. Jangan sok tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh juga engkau suka, padahal buruk menurut Allah. Allah Maha Tahu wa antum la ta'lamun. Jadi posisi bodoh ini di hadapan Allah harus permanen di hadapan Allah. Jangan sok tahu. Ada apa-apa, tanya ke Allah. Wah, yang Maha Tahu segalanya. Ada apa ini? Apa hikmahnya? Selalu dalam bodoh permanen di hadapan Allah. Karena memang begitu. Allah akan menunjuki, insya Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Awal, akhir, sekarang, yang akan datang. Dan Allah senang. Maka posisikan, ya Allah, saya tidak tahu. Saya harus datang kemana? Siapa yang menjadi jalan pertolonganmu? Rezeki saya di mana? Engkau yang Maha Tahu, yang barokah, ya Allah. Saya harus pergi kemana? Saya dalam masalah. Kalau harus lewat orang, ilmunya pertemukan dengan orang. Saya sakit, kalau sembuhnya lewat dokter, lewat obat. Engkau yang Maha Tahu, obat yang mana, dokter yang mana, pengobatan yang mana. Selalu posisinya tuh tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Dan Allah lah satu-satunya yang tahu segalanya dan yang bisa menunjuki kita.